Mari kita bersama-sama kita mempersiapkan diri kita. Kita akan menyenangkan hati Tuhan.
dan mengagungkan nama Tuhan. Mari Kau melayakkan kami saat ini ya Tuhan. Kuasa setan roh jahat yang berusaha mengambil alih daripada suasana ibadah ini ya Tuhan. Kami bersatu hati memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa yang daripada Tuhan, roh yang daripada Tuhan bergabung bersama-sama dengan kami. Kami siap memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, berikan salam kiri kanan kepada kita. Karena kita akan memuji dan mengagumi sungguh alangkah baiknya.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Ajar kami mempersiapkan diri kami ya Tuhan untuk menerima firman-Mu dengan baik, agar firman itu boleh tumbuh di dalam hati kami yang paling suci, sehingga firman itu boleh berbuah-buah untuk kemuliaan bagi nama Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau yang sempurna dalam hidup kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau Kami izinkan segala kuasa yang datang dari Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, menjamah dan memberkati setiap kami, sehingga setiap firman Tuhan yang datang kepada kami dapat terima, kami nikmati di dalam kehidupan keseharian kami, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan.
Kami berdoa bagi segala penguasa yang bukan dari Tuhan. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan di tengah-tengah kami, kiranya nama-Mu dipermuliakan atas pemberitaan firman-Mu. Pakai dan berkati hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Baik. Dalam Injil Matius pasal yang ke-21, Injil Matius pasal 21, kita membaca ayat 12 sampai kepada ayat yang ke-17. Kita akan membahas tentang Yesus menyucikan bait Allah. Kita akan baca ayat ini secara bergantian. Saya membaca ayat 12 dan Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang ke-13. Demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang nyamuk. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dari orang-orang yang bijak-bijak yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang sudah beragama, lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? lalu dia memindahkan mereka dan pergi ke kota berpergiannya dan malam di. Ya, puji Tuhan. Untuk pertama kalinya Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, langsung masuk dalam ayat yang ke-12 itu menuju halaman bait Allah. Bait Allah yang kita pahami, yang kita kenal hari ini adalah sebuah gedung, sebuah tempat peribadatan anak-anak Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, konteks waktu itu memang juga tidak jauh beda dengan sekarang. Bahwa bait suci itu adalah tempat di mana mereka dapat berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, mengalami kuasa Allah, mengalami mujizat, mengalami pertolongan dari Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tempat yang sakral, tempat di mana perjumpaan manusia dengan Allah itu, tempat di mana anak-anak Tuhan bisa mengalami kuasa dan kehadiran Allah itu, sekarang posisinya ketika Tuhan ada di Yerusalem di halaman bait Allah itu sudah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Dengan kata lain, rumah ibadah atau bait Allah pada waktu itu sudah menjadi tempat yang tidak terhormat. Karenanya di dalam ayat itu Tuhan Yesus mengusir para pedagang dan konsumen dari bait suci.
Di mana waktu itu juga Tuhan Yesus menuduh mereka bahwa mereka itu semua telah mengubah esensi dari bait suci, tempat pertemuan antara Allah dengan manusia itu sekarang menjadi sarang penyambung, menjadi sebuah tempat perdagangan. Ada kegiatan-kegiatan komersial yang didapati oleh Tuhan Yesus. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, bait suci itu sekarang posisinya telah begitu cemar, telah dipenuhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, telah dipenuhi oleh orang-orang yang mencari keuntungan untuk diri sendiri. Inilah satu perilaku, inilah satu tindakan mereka yang datang ke tempat itu tidak lagi ingin berjumpa dengan Tuhan, tetapi justru sebaliknya mereka tidak menghormati bait suci sebagaimana yang seharusnya. Tempat ibadah itu harus menjadi tempat pertemuan antara Allah dan manusia, di mana sebuah kebenaran itu dinyatakan. Mereka yang disebut di dalam ayat 12 sampai 17 Matius 21 itu adalah orang-orang yang tidak lagi menghormati tradisi suci yang telah dibangun oleh bapak-bapak gereja sebelumnya. Bukan berarti begini Bapak Ibu Saudara, ini tempat ibadah atau bait Allah itu kita tidak boleh melakukan aktivitas, bukan seperti itu. Tetapi ada sebuah paradigma, ada sebuah cara pandang, ada sebuah penilaian yang sudah berubah, di mana tempat ibadah itu harusnya menjadi tempat pertemuan antara Allah dengan manusia. Sekarang menjadi sebuah tempat perdagangan, di mana di antara mereka saling mengambil keuntungan itu, dan itu satu tindakan yang tidak menghormati bait suci. Itulah sebabnya dalam ayat 12 dijelaskan bagaimana Tuhan Yesus marah melihat kondisi itu. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Mereka mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah itu. Jadi bait Allah bukan esensinya tempat di mana Allah hadir untuk menyatakan kemuliaan dan kuasanya, mencurahkan berkatnya, tetapi tempat ibadah itu sudah berubah fungsinya. Ini disebut sebagai satu tindakan yang tidak menghormati Allah melalui bait suci itu. Pertanyaan di dalam ayat 12, mengapa di situ Tuhan Yesus ada pernyataan ia membalikan meja-meja penukar uang? Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yahudi itu punya mata uang sendiri. Nah, sementara di satu sisi, di pihak lain, orang-orang Romawi yang menjajah Yerusalem itu juga memiliki mata uang sendiri. Nah, sebagian besar orang-orang Yerusalem itu memakai mata uang Romawi karena bangsa Romawi yang berkuasa pada waktu itu di Yerusalem. Yang menjadi persoalan adalah begini, ada orang-orang Yahudi yang mempersembahkan persembahan dengan menggunakan mata uang Romawi.
Sementara bagi orang-orang Yahudi, persembahan atau mata uang Romawi itu tercemar, tidak berkenan, dan itu najis begitu. Sehingga orang-orang yang datang dari jauh bertemu di tempat ibadah, mereka harus menukarkan uang Romawi itu diganti dengan mata uang Yahudi. Itulah sebabnya dijelaskan dalam ayat 12 itu, ia membalikkan meja-meja penukar uang. Dan memang di tempat ibadah itu, kalau Bapak Ibu saudara membaca sebuah literatur, maka di tempat itu juga ada tempat-tempat perdagangan, tempat orang jual beli untuk persembahan khusus kepada Tuhan. Jadi orang-orang tidak harus repot-repot membawa binatang pada waktu itu dari rumah mereka yang jauhnya bermil-mil untuk datang ke Yerusalem beribadah. Mereka tinggal membawa uang lalu membeli di situ. Persoalannya adalah ketika mereka mempergunakan uang dan membeli binatang-binatang di situ, harganya sudah tidak sesuai lagi. Nilainya ditinggikan dan seterusnya. Inilah satu tindakan yang tidak menghormati Allah melalui tindakan berbuat cemar terhadap bait Allah itu. Karenanya Bapak Ibu Saudara, kemarahan Tuhan Yesus adalah karena melihat sebuah sikap yang kurang terhormat dari para pedagang itu. Bukan Tuhan benci pedagang, tidak. Tetapi rumah ibadah itu sudah dialihfungsikan. Sehingga kita dapat simpulkan sederhana begini. Tujuan mereka datang ke bait Allah itu bukan untuk berjumpa dengan Tuhan, bukan untuk menikmati belas kasih dan kemurahan dari Tuhan, tetapi motivasi mereka datang adalah mencari keuntungan. Saling merugikan, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Sekali lagi, bukan karena mereka penjual, bukan karena mereka pembeli Tuhan marah, tetapi tempat ibadah itu sudah tidak sakral lagi. Yang disebut bait suci itu sudah tercemar oleh karena motivasi-motivasi hidup kita. Oleh karena orang-orang yang datang beribadah kepada Tuhan itu. Nah, rumah Allah itu sudah diubah menjadi tempat sarang penyamun. Mengapa Tuhan Yesus katakan demikian? Karena ada orang-orang yang bersalah, ada orang-orang yang tidak benar, ada orang-orang yang notabene mereka berdosa, tetapi mereka tidak sadar kalau mereka itu adalah orang-orang yang berdosa. Di bait Allah itu adalah tempat berkerumunnya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah. Itu sebabnya tempat ibadah disebut sarang penyamun. Kenapa? Tanpa ada rasa salah, tanpa ada rasa berdosa, mereka datang kepada Tuhan. Paulus pernah mengkonfirmasi situasi yang demikian di dalam Efesus pasal yang keempat. Kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Efesus 4 ayat yang ke-19 atau mulai ayat 17 ya, ayat 17. Saya baca demikian. Sebab itu
Kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serangka segala macam kecemaran. Ada orang-orang yang memiliki karakteristik yang demikian. Perasaan mereka telah menjadi tumpul. Dan itu respon Paulus terhadap kenyataan yang dialami oleh Tuhan Yesus, yaitu orang-orang yang ada di bait Allah itu. Mereka kelihatannya hidup, melakukan aktivitas, melakukan kegiatan, tetapi sesungguhnya di hadapan Tuhan mereka adalah kelompok atau komunitas yang mati. Perasaan mereka telah tumpul, itu berkerumpul di bait suci, di bait Allah itu. Sehingga Tuhan Yesus sebut tempat ibadah, bait suci itu sudah menjadi sarang penyambut. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus hanya ingin katakan begini, bahwa perjumpaan dengan Allah, berkat secara pribadi dengan Tuhan, itu hanya akan diperoleh bagi mereka yang telah membereskan dirinya dengan hal-hal yang sifatnya keduniawian. Jika orang berdosa tidak menyadari keberdosaannya, atau Paulus katakan perasaan mereka telah tumpul, maka benar tempat ibadah, bait suci itu adalah merupakan menjadi sarang daripada penyambut. Mereka tidak mengenal lagi Tuhan yang benar. Mereka tidak lagi bisa membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan. Mereka tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Semua menjadi abu-abu, samar semuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya selalu merenungkan begini untuk memikirkan tentang kebenaran-kebenaran firman Allah. Satu kali kelak, kalau kita masih dipercaya nafas hidup oleh Tuhan, kita sama-sama akan melihat bahwa orang menganggap semuanya itu sama. Sulit bagi kita untuk membedakan mana yang salah, mana yang benar. Sulit bagi kita untuk membedakan mana yang suci, mana yang cemar. Nah, kalau sampai sudah pada tahap yang demikian, maka benarlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 21 itu. Bait suci menjadi tempat sarang penyambut. Nah, konfirmasi Injil Matius pasal 15, Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, saya baca demikian. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah
manusia. Lihat Bapak Ibu Saudara, satu kondisi yang mengenaskan dari kehidupan bait suci itu. Ayat ini sebenarnya adalah merujuk kepada mereka yang disebut sebagai orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dari Yerusalem, yang tercatat dari Matius 15 ayat yang pertama. Jadi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, mereka orang atau sebuah bangsa yang memuliakan Allah dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Percuma mereka beribadah, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah dari manusia. Lihat Bapak Ibu Saudara, satu kondisi yang mengenaskan, satu kondisi yang memilukan. Karenanya benarlah bahwa Tuhan Yesus hadir pertama kali di Yerusalem untuk membebaskan semua dari kecemaran-kecemaran dunia itu. Bahkan mereka yang terlibat secara langsung di dalam tempat ibadah itu, mereka sendiri adalah orang-orang yang cengar, yang merasa nyaman di dalam rumah Tuhan, padahal mereka adalah orang-orang yang telah mencemarkan dirinya. Tetapi kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, setelah Tuhan Yesus membereskan bait suci itu, Alkitab mencatat dalam ayat yang ke-14, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Sebatas ayat yang ke-15 ini atau ayat yang ke-14, saya simpulkan sederhana begini. Kita tidak akan pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah melihat anugerah Allah selama kecemaran dunia itu masih berkuasa, masih tertanam di dalam kehidupan kita ini. Tapi lihat apa yang tercatat dari ayat 14. Setelah Yesus Kristus itu membebaskan dari kecemaran dunia itu, tempat ibadah menjadi tempat di mana orang-orang buta, orang-orang timpang disembuhkan oleh Tuhan. Artinya tempat ibadah bait suci sekarang telah menjadi satu tempat perjumpaan pribadi antara gereja, antara umat orang percaya dengan Tuhan. Dan yang datang dengan kesulitan, yang datang dengan masalah, yang datang dengan beban berat, yang datang dengan sakit penyakit, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Artinya bait suci sekarang menjadi tempat di mana belas kasihan Allah itu dinyatakan kepada umat-umatnya. Sekarang bait suci penuh dengan orang-orang yang merindukan belas kasihan Tuhan. Tempat ibadah bait suci itu menjadi kesukaan bagi orang untuk datang bersekutu. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, kebenaran ini bisa mengubah cara pandang dan paradigma hidup kita tentang gereja, tentang tempat ibadah, tentang motif kita sekalipun. Bahwa tempat ibadah di mana kita bertemu, memuji dan memuliakan Tuhan
adalah tempat yang sakral, tempat pertemuan antara Allah dengan manusia, di mana tempat itu belas kasihan Allah dinyatakan bagi gereja dan umat-umatnya. Saya punya 3 kesimpulan berdasarkan Matius 21 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Yang pertama, segala penghalang itu harus dilepaskan untuk berjumpa dengan Tuhan. Tidak bisa tidak, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita datang ke rumah pesta, satu kali saya makan dengan Ibu Gembala dan beberapa orang begitu, hanya makan rawon di Regensi 2. Satu kali ketika saya makan itu ada bapak-bapak pengemis ya, bajunya begitu lusuh, sendalnya sudah sobek-sobek gitu. Di tengah makan dia minta, saya samperin bapak itu, "Bapak mau makan?" Saya bilang begitu ya. Lalu bapak itu mau, "Bapak doyan rawon?" Saya bilang gitu. "Bisa, saya bisa makan," katanya. Kenapa saya tanya begitu? Mohon maaf, dia dari orang Sunda kan. Orang Sunda, orang Betawi itu kan gak kenal namanya rawon. Makanya saya tanya bapak itu, "Bapak bisa makan rawon?" "Bisa." Saya bilang kepada bapak, "Pak, tolong buatkan satu ya, 1 porsi buat bapak ini." Dan alangkah saya terharu, Bapak Ibu Saudara, yang pemilik warungnya itu tidak enggan mempersilahkan bapak-bapak yang pakai baju lusuh pengemis itu untuk duduk juga di meja. Nah, biasanya orang yang melihat pengalaman seperti itu atau para pedagang, ini kan menjadi persoalan gitu. Kalau ada orang-orang yang masuk nanti mau makan melihat pengemis duduk di situ kan menjadi presiden buruk bagi keberlangsungan tempat dia berdagang. Tapi saya salut dengan bapak pedagang itu, dia katakan, "Gak apa-apa, silakan masuk." Setelah selesai kami pulang itu saya bilang, "Pak, terima kasih banyak ya, terima kasih banyak." Saya tidak katakan untuk diterima bapak itu, tapi hati saya berterima kasih untuk bapak itu diberi perkenanan itu untuk makan di rumah, di tempat dagangannya, di tempat meja yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, anggapan kebanyakan orang yang demikian dipandang sebagai yang tidak layak. Semisal Bapak Ibu Saudara kita diundang di sebuah pesta, sementara pakaian kita tidak mencerminkan untuk mengikuti pesta, pasti orang akan bertanya-tanya kepada kita. Di Palembang beberapa hari yang lalu ada namanya Andre. Andre itu mau menjual emasnya yang seberat 100 gram. Di TV dan di media sosial kemarin muncul. Nah, karena melihat si Andre ini pakai baju yang tidak sesuai, lalu pemilik toko itu bilang dia pasti pencuri. Lalu dituduh emasnya itu emas palsu. Tahukah Bapak Ibu Saudara, saat itu yang bernama Andre itu dihakimi, ya, dipukul, ditendang, dihajar, bukan oleh 1-2 orang, oleh banyak orang. Nah, akhirnya kasusnya bergulir, kemudian dipastikan emas yang dijual oleh saudara Andre itu benar. Kadarnya 700 sekian %. Dan sekarang masalahnya, Andre melaporkan orang-orang yang
memukul dia, termasuk toko di mana dia akan menjual emas itu. Kenapa? Orang hanya melihat penampilan luarnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa pungkiri kenyataan itu bisa terjadi. Dan kenapa memang Tuhan Yesus marah melihat orang-orang yang tidak terhormat itu ada di dalam bait Allah? Karena mereka tidak menghargai Allah, tidak menghargai kekudusan sesuatu yang sakral itu. Bait suci telah berubah fungsinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, segala penghalang itu harus dilepaskan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa melihat catatan dari Matius pasal 21 ayat 12 sampai 17 itu. Tidak ada peristiwa yang besar yang tercatat sebelum peristiwa Tuhan Yesus membebaskan mereka dari segala kecemaran itu. Tetapi setelah kecemaran itu hilang di tengah-tengah mereka, lalu ada banyak orang-orang yang mengalami belas kasih Tuhan itu. Yang kedua, saya simpulkan begini, bahwa kuasa yang membebaskan beban secara fisik dan sosial itu harus juga ada di dalam hidup kita ini. Kita ini menjadi gereja, menjadi anak-anak Tuhan yang penuh belas kasihan kepada orang-orang yang memerlukan. Gereja harusnya menjadi sarana tempat menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Pribadi kita itu harus menjadi terang di tengah-tengah lingkungan. Kalaupun kita tidak bisa menyembuhkan dengan kuasa Allah melalui diri kita, kita bisa menjadi terang. Paling tidak kita bisa menjadi berkat dengan cara, tutur, perilaku, sikap hidup kita sehari-hari. Artinya semua orang percaya dapat memiliki kuasa untuk membebaskan orang-orang yang sedang mengalami beban fisik dan sosial itu. Karenanya Bapak Ibu Saudara, belas kasihan itu harus terus mengalir dalam hidup kita ini. Antara mengulurkan tangan dengan menutup tangan, itu satu perbedaan yang luar biasa. Memberi itu menyakitkan karena ada sesuatu yang berkurang, tetapi jauh kenikmatannya dibanding daripada menerima. Alkitab kan katakan terlebih berkat memberi daripada menerima. Nah, gereja Tuhan harus bisa membebaskan ini. Ada belas kasihan yang terus mengalir. Ada belas kasihan ketika melihat orang yang sedang membutuhkan. Dan kesimpulan yang ketiga dari catatan Matius 21 ayat 12 sampai 17. Gereja harus mempertahankan kekudusan Allah. Caranya bagaimana? Hormatilah bait suci, hormatilah bait Allah. Paulus katakan bait Allah itu bukan gedung, bukan tempat-tempat pertemuan ibadah ini, tapi bait Allah itu adalah diri kita, di mana roh Allah itu diam dan tinggal di dalam hidup kita. Maka setiap anak-anak Tuhan punya tanggung jawab untuk mempertahankan
dan memberikan respek, rasa hormat yang tinggi terhadap kekudusan Allah di dalam pribadi kita ini. Jangan cemarkan hidup kita itu. Kemarin saya berkumpul dengan beberapa hamba Tuhan didampingi Bapak Pendeta Yumai di tempat ini. Dia katakan begini, dulu waktu saya belum menikah, saya punya banyak teman wanita. Ini pendeta muda. Banyak wanita di samping saya. Saya sales pergi ke ini, saya punya teman kencan wanita. Saya pergi ke satu tempat, di situ ada teman wanita juga. Tapi dia katakan, setelah saya menikah, saya tidak memikirkan yang lain, tetapi hanya satu pasangan hidup saya. Ketika Bapak Pendeta muda itu cerita begitu, saya melihat istrinya. Saya lihat istrinya, apakah dia marah atau tersenyum. Rupanya istrinya tersenyum, bisa menerima kenyataan hidup masa lalu pasangan hidupnya. Kecemaran itu harus dihentikan. Kita harus menjaga kekudusan Allah di dalam hidup kita. Kita harus memberikan rasa hormat yang setinggi-tingginya terhadap Bait Kudus ini. Ia telah menyucikan dan menguduskan kita dengan kematiannya di kayu salib. Jangan lagi cemari hidupmu dengan perkara-perkara dunia. Jika ingin melihat perkara-perkara yang besar itu terjadi dalam kehidupan kita. Itulah catatan penting yang saya ingin sampaikan dari Matius 21 ayat 12 sampai ayat yang ke-27. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini untuk beberapa keterangan yang telah kami dengar dari berita firman Allah. Bimbing kami, arahkan kami untuk selalu menghormati Tuhan melalui kami menempatkan diri sebaik-baiknya dengan cara kami menghormati diri kami sendiri. Sekiranya mungkin ada kecemaran-kecemaran dunia, ada dosa-dosa yang masih ada di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk kami dapat melepaskan diri, untuk kami dapat menghindarkan diri dari kecemaran dunia, sehingga pribadi tubuh kami menjadi tubuh yang kudus, menjadi tubuh yang layak, menjadi tubuh yang berkenan, di mana belas kasihan, di mana kesembuhan, di mana mujizat, di mana perkara-perkara yang besar itu kami nikmati di dalam hidup kami. Celikan mata rohani kami Tuhan, singkapkan terus kebenaran-Mu dalam hidup kami, sehingga kami menjadi gereja yang kudus, yang berkenan di mata Tuhan, dan Tuhan menyatakan belas kasihan dan anugerah-Nya kepada kami. Kami terima firman-Mu dengan hati bersyukur. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang diberkati bersama katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk yang disampaikan. Saya percaya kita diberkati semua saudaraku. Ingatkan kepada kita supaya kita bisa mengenalkan diri kita, menghargai baik suci kita dalam diri kita ini, sehingga dapat dipuji dan dipermuliakan. Kita akan memberikan korban persembahan yang bertugas. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami naikkan syukur kepada-Mu untuk semua firman yang telah disampaikan oleh Tuhan.
Kiranya Tuhan terberkati dalam hati kami, apa yang sudah disampaikan ya Bapa, sehingga ya Tuhan firman itu menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi teguran buat setiap kami yang hidup bersama. Kami siap memberikan ya Tuhan, sebagai kami yang memberikan kepada kami, memuliakan kami, memujikan apa yang kami berikan ya Tuhan. Rasa ucapan syukur kami akan memberikan yang terbaik buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, diucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Riyadi Ningbaho tanggal 11 November. Ya. Selamat ulang tahun bagi Ana Regisen Setiono tanggal 11 November. Selamat ulang tahun buat Bapak Novianto tanggal 12 November. Selamat ulang tahun Saudari Cindy Sitorus tanggal 17 November. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini ya, hari ini di atas ya, makan bersama di rumah masing-masing ya, Tuhan memberkati. Kita berdoa bagi Oma Unggang yang masih dirawat di rumah sakit Sintanala, Bapak Ibu. Oma ini rupanya ada pendarahan di otak itu, karena beliau tidak bisa minum obat darah tinggi. Ya. Minum obat darah tinggi itu muntah. Nah akhirnya karena tidak bisa minum obat darah tinggi, ada pembuluh darah yang pecah. Sekarang dirawat di rumah sakit Sintanala. Kita doakan supaya Tuhan saja dipermuliakan di dalamnya. Kita juga berdoa. Mohon maaf Pak Diki menyampaikan bahwa kemarin istri beliau jatuh ya. Istri beliau jatuh, nah sekarang sedang ke rumah sakit untuk dirongsen ya. Kita berdoa supaya Tuhan juga jamah, tolong Ibu Ira supaya tidak ada masalah yang berarti ya pada bagian-bagian tubuhnya. Tuhan memberkati. Ibu Ari di sini tulis Ira. Ibu Ari.
Baik, Ibu Ari. Bapak Ibu jaga kesehatan ya. Ini rupanya tidak hanya di Tangerang, di Lampung, di kampung pun sama. Batuk, pilek, demam. Ya. Ini seperti kena imbas seperti corona. Jadi demam, batuk, pilek itu sudah jadi keseharian kita. Tidak di tempat ini. Di Jawa Tengah saya tanya teman-teman sama. Di Lampung saya tanya orang tua saya sama. Jadi mari kita jaga kesehatan tubuh kita, supaya dengan tubuh yang sehat kita bisa memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang sekali lagi Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepada Tuhan yang telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah dengan baik pagi hari ini. Kiranya Tuhan melawat dan memberkati rumah tangga keluarga kami. Tuhan yang memberkati segala usaha dan pekerjaan kami. Tuhan yang menggaransi dan memberikan kemurahan terus kepada kami, untuk kami dapat hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan dari Tuhan. Engkau melimpahkan segala kemurahan dan berkat atas rumah tangga dan keluarga, atas segala usaha dan pekerjaan kami. Kami sebagai orang tua, kami sebagai anak, Tuhan berkatilah kami dengan segala yang kami kerjakan. Kami tahu tangan Tuhan yang menopang dan melawat kami. Memberkati Bapak Riyadi Naibaho yang berulang tahun, anak kami Regiset Setiono, Tuhan memberkati. Tuhan berkati Bapak Novianto, Tuhan memberkati Saudari Cindy Sitorus. Tuhan terus pakai mereka Bapak menjadi alat-Mu, di mana Kristus ditinggikan dan dipermuliakan. Hamba berdoa bagi Oma Unggang yang masih dirawat di rumah sakit Sintanala. Hamba mohon belas kasihan Tuhan. Hamba mohon kemurahan Tuhan nyatakan dengan sempurna dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi Ibu Ari, istri Bapak Diki yang kemarin jatuh. Tuhan tolong, kiranya tangan Tuhan yang melawat dan menyembuhkan. Kami berdoa tangan Tuhan yang bekerja atas hidupnya. Anak kami Geva, Tuhan tolong pulihkan dengan sempurna. Baik Bapak Rudi, Opung Bonar, Tuhan yang melawat dan menjamah mereka satu persatu. Juga setiap kami yang hadir dengan membawa sakit, hari ini kami berdoa, biarlah belas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan dinyatakan. Jadilah sembuh oleh iman dan percaya kami di dalam Tuhan. Berkati kami dengan segala kebaikan dan kemurahan. Berkati bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah. Berkati juga gereja-gereja-Mu yang melaksanakan ibadah. Berkati pula gereja-Mu di tempat ini. Pengharapan dan kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah, Tuhanlah yang menyediakan bagi kami. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.